Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan berbicara atau sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada kebaktian Minggu tanggal 8 November ini ya. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian sudah membaca bagian ini, karena saya tidak perlu baca lagi untuk menghemat waktu. Tapi saya percaya bahwa saudara telah membacanya lebih dulu ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan sebaiknya saudara, seperti sebelum-sebelumnya, saya tetap konsisten untuk mengharapkan saudara bisa membaca bagian surat 1 Timotius ini, setidaknya paling tidak itu memulai dari pasal 1 dan kalau boleh ya sampai selesai di pasalnya yang ke-6. Karena hal ini membantu kita untuk memahami secara utuh apa maksud penulisan daripada surat 1 Timotius ini oleh hamba Tuhan yaitu Paulus. Namun sebelumnya saya meminta kepada saudara-saudara untuk membagikan link ini. Kalau sekiranya link ini atau video ini menjadi berkat bagi saudara, saya kira tidak ada salahnya kita bagikan biar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat daripada video-video yang saya sampaikan khususnya di channel Valua Gorosia TV ini. Perubahan hidup harus terjadi bagi setiap orang yang sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Paulus mengalami hal itu. Dia betul-betul mengalami perubahan yang signifikan soal cara pandangnya, soal caranya hidup, soal dia bertutur kata, soal dia memahami kehidupan ini. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau sebelumnya orientasi hidupnya adalah tentang dirinya sendiri, sekarang Paulus itu sudah mengalami perubahan. Orientasi hidupnya adalah Injil. Bagaimana Injil ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kalau kita melihat perjalanan Paulus itu ada 3 kali dia melakukan perjalanan misi. Dan surat-surat yang ditulisnya itu tetap berisi tentang Injil daripada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang terus dia tekankan. Jadi Paulus mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan di dalam dirinya. Bahwa dia bukan lagi manusia yang kemarin. Dia bukan lagi Paulus yang kemarin, yang terus bangga dengan pencapaian diri sendiri. Dan saudara harus tahu, dia pernah mengakui hal itu. Ya, ketika dia berbicara, aku ini orang Ibrani asli, keturunan Benyamin. Ya, kita tahulah sejarah hidupnya ya. Dia seorang yang sangat setia pada ajaran Taurat ya. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, di satu tempat dia pernah bicara bahwa itu semua apa yang di belakangnya itu dia lupakan. Kenapa? Karena bagi dia itu semua sampah. Sampah atau kotoran binatang. Itu pengertian aslinya, itu bukan hanya sampah biasa, tapi kotoran binatang. Jadi semua apa pencapaian tentang hidupnya, keberhasilannya, prestasinya, di dalam pemahamannya tentang imannya di bawah seorang bimbingan guru yang bernama Gamaliel, itu semua tidak ada artinya bagi dia setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ini yang perlu dulu saudara-saudara, perlu terjadi dalam hidup kita. Harus terjadi perubahan yang signifikan itu. Harus tampak perubahan itu. Bahwa sekarang orientasi hidup kita bukan lagi diri sendiri, tapi Injil kasih karunia Tuhan. Bagaimana bisa disebarkan, bagaimana bisa ditaburkan, bagaimana bisa disampaikan.
Makanya sebenarnya dari awal saya menggumuli pembuatan video-video di YouTube ini, ya satu visi misi saya yaitu biar banyak orang boleh mendapatkan manfaat dari pemberitaan Injil melalui channel ini. Jadi Paulus itu hidupnya seperti itu. Memang 1 Timotius ini disebut sebagai surat penggembalaannya, tapi saudara tidak bisa memungkiri bahwa isinya semua adalah pemberitaan tentang Injil. Makanya itu tadi di awal ya, kalau kita baca 1 Timotius pasal 1, dia berbicara tentang keberadaan dirinya di situ, bahwa dia benar-benar orang yang dikasihani oleh Allah. Dia seorang pendosa yang paling besar. Ya, saya mengungkapkan hal itu karena memang dia tuliskan ya di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan ayat 16, saudara nanti bisa cek sendiri. Bahwa dia berkata, aku ini orang yang paling berdosa, itu sampai dia bicara 2 kali. Berarti ada penekanan khusus bagi Paulus tentang dirinya. Aku ini pendosa yang dikasihi oleh Allah. Nah, karena Tuhan telah mengasihi saya, hidup saya sekarang sudah berubah. Bukan lagi seperti hidup kemarin. Jadi saya punya beban sekarang, saya punya utang sekarang untuk Injil ini terus diberitakan. Maka dia sampaikan bagian-bagian ini kepada Timotius untuk mendorong Timotius yang masih muda itu. Kenapa? Karena Timotius punya tugas yang berat. Menghadapi orang-orang di Efesus yang begitu dipengaruhi oleh berbagai macam pikiran dan filosofi-filosofi. Ya, salah satu kekuatan daripada Timotius menurut Paulus adalah doa. Menghadapi situasi itu, berdoalah Timotius. Berlututlah di hadapan Tuhan Timotius. Berserulah kepada Tuhan Timotius. Minta pimpinan Tuhan Timotius. Jangan hanya gara-gara engkau masih muda, ya, orang menganggap remeh engkau. Jangan. Kalau kita baca dalam 1 Timotius ini, banyak sekali nasihat yang diberikan oleh Paulus. Dan satu yang menarik bagi saya, ketika dia berbicara di pasal 4 itu ya, Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Kenapa? Karena memang konteksnya waktu itu terlalu banyak ajaran yang simpang siur di tengah-tengah komunitas jemaat. Ya, ada orang-orang yang mengajarkan Taurat lebih penting daripada kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang memasukkan cerita-cerita dongeng-dongeng yang enggak jelas. Dan itu Paulus katakan justru itu mengacaukan situasi jemaat. Nah, Timotius diberi beban tugas untuk menghadapi situasi itu. Maka berdoalah. Ya. Jadi berdoa ini Bapak Ibu, ini sebenarnya udah gaya kehidupan seorang percaya. Ya. Semestinya setiap orang percaya itu harus terus berdoa. Kenapa? Karena doa ini adalah bukti ketergantungan kita kepada Allah. Ya. Sekali lagi saudara, berdoa adalah bukti ketergantungan kita kepada Allah. Jadi aneh sekali kalau misalnya ada orang Kristen tidak berdoa. Berarti dia tidak menunjukkan keberadaan dirinya yang bergantung kepada Tuhan. Jadi doa itu menurut Paulus, dia sampaikan kepada Timotius, ini kekuatan ini. Berdoa kepada Allah. Ya, selain daripada Allah akan menuntun, Allah akan menolong, Allah akan memberkati, Allah akan menjawab doa itu. Dan di dalam doa yang kita sampaikan juga kita bisa dikuatkan. Jadi saudara, kalau berdoa itu bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan-keluhan ya. Ada banyak orang berdoa isinya hanya keluhan, hanya permintaan, hanya permohonan, hanya kebutuhan tentang diri sendiri. Paulus tidak berbicara tentang kebutuhan diri sendiri. Dia hanya memohon
Ya, kalau di bagian surat yang lain yang dia mohon itu adalah bagaimana biarlah jemaat boleh berdoa untuk mereka bisa lancar di dalam pemberitaan Injil. Biar Tuhan boleh membuka pintu pemberitaan Injil. Itu permintaan Paulus tentang doanya untuk dirinya. Tolong doakan saya biar saya bisa menyampaikan kebenaran Injil. Itu intinya. Ya, jadi bukan keluhan-keluhan, bukan permohonan, bukan soal kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Enggak. Dan dia sampaikan itu kepada Timotius dalam bagian ini. Berdoalah Timotius. Dan secara khusus di sini adalah berdoa untuk raja-raja dan pembesar. Di ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kenapa? Ya karena memang kita itu wajar berdoa untuk para raja dan pembesar di mana kita berada. Kenapa saya katakan demikian? Karena raja dan pembesar itu memang mereka punya posisi yang strategis untuk mengambil keputusan-keputusan, mengambil aturan-aturan, mengambil tindakan-tindakan. Karena mereka punya otoritas, mereka punya kuasa untuk itu. Dan harapan Paulus di sini kepada Timotius berdoa untuk raja, berdoa untuk para pembesar. Karena keputusan-keputusan yang mereka ambil itu bisa mempengaruhi situasi sosial. Itu bisa mempengaruhi ketentraman, itu bisa mempengaruhi bagaimana orang Kristen bisa hidup dengan kekudusannya, dengan penghormatannya kepada Tuhan. Dan Paulus mendorong Timotius untuk berdoa akan hal itu. Ya? Jadi berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negara, berdoa untuk daerah kita, berdoa untuk desa kita. Biar setiap mereka yang punya otoritas, biar setiap mereka yang punya kuasa, mereka bisa mengambil keputusan yang itu bisa menyenangkan hati Allah. Dan kalau boleh jemaat bisa atau orang Kristen bisa leluasa menyampaikan kebenaran Allah. Itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius dalam bagian ini. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, ini doa yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam bagian ini bukan hanya sekedar berdoa syafaat ya. Tapi di dalam permohonan itu juga atau di dalam doanya itu jangan lupa akan ucapan syukur. Jadi kalau saya boleh katakan doa yang benar itu doa yang disertai dengan rasa syukur. Jadi kita mulai dengan rasa syukur, Bapak Ibu. Berdoa itu adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Dan bukti bahwa Allah telah memberkati kita, yaitu Dia memelihara kita, Dia memampukan kita bernafas sampai detik ini, ya ucapkan syukur akan hal itu. Makanya Paulus tadi di ayat yang pertama itu dikatakan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Ya. Jadi intinya itu. Untuk siapa? Untuk semua orang. Untuk orang lain. Jadi ini mengajarkan kita ya, selain daripada doa ini mengajarkan kita tentang ketergantungan kita kepada Allah. Doa syafaat ini juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai kepedulian. Peduli kepada orang lain, peduli kepada yang lain. Dan itulah gaya hidup daripada orang percaya, orang Kristen. Dia harus memikirkan orang lain. Bahkan Paulus pernah katakan kan, orang lain itu kalau boleh lebih utama daripada diri kita sendiri. Ya, jadi itu gambaran orientasi kehidupan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, Timotius didorong untuk berdoa bagi raja-raja, pembesar-pembesar, atau sekarang ini kita katakan dia harus berdoa bagi bangsa dan negara. Dan itulah bagian yang bisa kita kerjakan.
Yang kedua, saudara tidak bisa memungkiri tadi saya katakan bahwa pesan atau dorongan Paulus kepada Timotius dalam bagian ini juga justru itu yang lebih banyak porsi dia bicara, bukan soal doa itu. Tapi apa yang dibicarakannya? Itu yang dibicarakannya justru inti Injil, berita tentang Injil, Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Di ayat 7 dia berkata bahwa ya untuk kesaksian itulah aku ini sudah ditetapkan oleh Allah. Menjadi pemberita, menjadi rasul, menjadi pengajar untuk berita Injil itu. Jadi intinya adalah kita berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi raja, bagi pembesar, bagi semua orang. Untuk apa? Supaya berita Injil boleh disampaikan. Jadi dalam bagian ini dia berbicara, memberi porsi yang sangat besar tentang berita Injil malah. Apanya yang dia bicarakan di situ? Ya, dia bicara tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi antara Allah dengan manusia itu sudah ada jurang pemisah, itu dosa. Dan Yesus inilah yang datang membuat jembatan kembali. Akhirnya Allah dan manusia itu bisa ada komunikasi lagi. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus dalam bagian ini dia tetap memberikan ajaran-ajaran tentang Injil ini supaya apa? Karena Injil ini adalah kekuatan. Ya, dalam surah Roma dikatakan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana supaya semua orang ini diselamatkan? Ya, beritakan Injil. Bagaimana supaya berita Injil boleh lancar diberitakan? Ya, berdoa kepada Tuhan. Nah, karena memang Injil ini akan mengubah kehidupan satu bangsa, Bapak Ibu. Ya, kalau semua orang boleh menerima, apalagi kalau semua para pembesar, pemerintah bisa menerima berita tentang Kristus ini, itu luar biasa. Bangsa itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetapi faktanya ya tanggung jawab kita, bebannya kita yang sudah diberikan kepada kita adalah bagiannya kita ya berdoa terus kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Dan juga jangan takut untuk menyampaikan kebenaran Tuhan itu, karena kebenaran firman Tuhan itu menyelamatkan. Makanya Bapak Ibu, panggilan kita ini sebenarnya adalah panggilan untuk bersaksi. Bersaksi. Itu tadi Paulus katakan tadi ya. Ya, di ayat yang ke-7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan. Ya, aku telah ditetapkan. Dan saya kira bukan hanya Paulus itu. Semua orang Kristen harus punya tanggung jawab untuk pemberitaan ini. Saya secara pribadi bersyukur dengan kemajuan teknologi seperti ini ya. Dengan adanya YouTube ini, ya orang bisa mendengar berita tentang Injil. Tanpa harus tatap muka. Ya puji Tuhan. Maka saudara-saudara, ya mari kita pergunakan semua apa yang Tuhan telah anugerahkan ini untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan di ladangnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.